Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-mukarramun, al-mukarramat, para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita pada saat ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala ditemukan di majelis yang mubarak ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai niat sekarang, yaitu niat sama-sama, termasuk saya ini juga termasuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Jadi kita berusaha jangan sampai kita campuri dengan niat-niat yang lain. Cukup dengan thalabul ilmi, melakukan kewajiban untuk menuntut ilmu. Itu niat kita. Ya. Dan nanti mungkin yang pertama kali ini akan dibahas tentang bagaimana caranya kita itu pertama kali untuk menuntut ilmu. Kitab yang kita baca ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi walaupun kitabnya kelihatannya kecil, ini murni adalah makalah daripada Syekh atau Imam Ghazali sendiri. Mudah-mudahan kita membaca kitab ini sedikit demi sedikit kita akan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat dan bisa mengamalkan. Itu yang penting. Sebab apa? Ilmu kalau kita amalkan, ini berarti sudah puncaknya. Jadi kalau kita mencari ilmu, itu kita amalkan, itu baru kita mencapai puncak. Wayatul ilmi al-amalu bihi bi annahu samratu. Nah, itu. Jadi puncak daripada ilmu itu adalah mengamalkannya. Walaupun nanti sedikit, kalau kita bisa mengamalkan, nah ini termasuk sudah boleh dikatakan mencapai puncaknya. Orang yang dikatakan alim itu bukan banyak ilmunya. Menurut Ibnu Mubarak, selama orang itu masih mau menuntut ilmu, orang itu adalah disebut orang alim, orang yang berilmu. Tapi sebaliknya, walaupun orang itu ilmunya banyak, tetapi tidak mau menuntut ilmu, sebaliknya orang itu dikatakan orang yang bodoh. Apalagi dirinya merasa sudah pandai. Itu justru menjadi orang yang sangat bodoh sekali. Maka dari itu mudah-mudahan kita ini termasuk orang alim, walaupun ilmunya sedikit masih baru mau menuntut ilmu. Lah itulah, itu disebut alim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita artikan sesuai dengan arti yang ada di dalam kitab. Nanti supaya bisa. Nah, tapi ini biasanya tidak lurus, tidak pas kalimahnya. Bismillah umpamanya ya. Apa itu? Lafadznya itu tidak pas dengan artinya misalnya. Lah itu. Bagi bapak-bapak saya kira nanti sudah maklum hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh. Wus dawuh sapa as-Syekhul Imam, guru kang dadi imam al-alimul alamah, kang alim kang banget alime. Mestinya alamah itu adalah banget alime, ya. Hujjatul Islam kang dadi hujjai Islam. Wa barakatuhu lan barokai, wa barakatul anamilan barokai menungso makhluk. Abu Hamid rupane yo iku. Nah, itu biasanya kalau ada kata yo iku itu di dalam ilmu nahwu namanya badal itu. Abu Hamid rupane Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Qaddasahullahu. Muga-muga nucekake sapa Allahu Gusti Allah ruhahu ing ruhe Muhammad Ghazali. Wa nawwarahu lan madangake sapa Allah dharihahu ing pesareane, ing kuburane Abu Hamid Al-Ghazali.
Amin, muga-muga. Ini doanya saja. Jadi Imam Ghazali itu termasuk tokoh yang populer yang sudah kita kenal. Kita tidak meragukan lagi, dan juga termasuk ahli sunnah wal jamaah. Imam Ghazali lahirnya adalah tahun 450 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 505 Hijriah. Jadi umurnya sangat muda sekali. Umur berapa? 54. Sudah terkenal seperti itu, ya. Nah ini cukup itu saja sementara ini. Nanti kalau ingin membaca sejarah atau biografi daripada Imam Ghazali, kami silakan untuk meminjam di perpustakaan saja. Alhamdulillah utawi sekabeh puji, kabeh puji loh, itu alhamdulillah kan artinya tidak pas itu. Utawi kabeh puji iku lillahi kedue Gusti Allah. Semua puji-pujian itu hakikinya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Haqqo hamdihi, kagungane Allah kelawan hak-hake puji. Jadi semua puji-pujian yang 4 macam. Puji qadim alal qadim artinya Allah sendiri muji pada zatnya sendiri. Puji qadim alal hudus, pujinya Allah, pujiannya Allah terhadap makhluknya. Puji hudus alal hudus, yaitu makhluk dengan makhluk. Kemudian puji hudus alal qadim, pujian makhluk kita kepada Allah. Semua itu hakikinya sebenarnya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita memuji pada teman kita, kok kamu kok ganteng, lah itu sebenarnya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Haknya. Kamu kok pandai, kamu kok menjadi orang yang terhormat dan lain sebagainya. Nah itu hakikinya haqqu hamdi, yaitu sebenarnya pujian itu adalah milik Allah. Wassalatu wassalamu utawi tambai rahmat, wassalamu lan tambai rubo keselamatan. Ya. Ala khairi khalqihi, ini sebenarnya doa ini. Muga-muga tetap ing atase bagus-bagusé makhluk Allah. Sapa iku Muhammadin, yaiku Nabi Muhammad. Wa ala alihi, jadi kalau kita itu ikut ngaji pasti ikut didoakan ini. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi, wa sahbi lan sekabatekannya Nabi mimbatihi. Nah di sini kita kok termasuk doa ini. Jadi walaupun di sini Anda mengatakan wassalatu wassalamu ala khalqihi Muhammadin wa ala alihi, kalau kata alihi kita termasuk. Keluargane Nabi ku sapa sebenarnya? Dilihat dari makomnya. Kalau kita ini adalah termasuk keluarga Nabi dari makom doa. Walaupun orang itu banyak maksiatnya, selama orang itu adalah orang mukmin, orang muslim, termasuk alihi, keluarga Nabi. Kita akan sering melakukan kemaksiatan. Nah, tapi kalau kita sudah membaca selawat ini termasuk itu. Wa ala alihi lan keluargane. Jadi makom ali, keluarga ditinjau dari makomnya itu ada 3 macam. Pertama adalah makom doa, yaitu semua orang mukmin walaupun dia itu punya dosa. Dan yang kedua adalah makom, yaitu makom madh, makom pujian saja. Kepada siapa? Orang-orang yang takwa, orang-orang soleh, itu adalah makom madh namanya. Itu termasuk keluarga Nabi yang lebih dekat lagi. Kalau kita ini masih jauh, sebab apa? Sering berdosa, berbuat dosa. Tapi sangat perlu mendapatkan doa-doa itu, terutama orang-orang yang berdosa itu. Lah wong sing dosane akeh tambah membutuhkan doa. Maka dari itu di sini kita kalau membaca selawat sertakan wa alihi wa sahbihi, supaya kita termasuk semua. Kita tidak mungkin akan bisa terangkat mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah besok
tanpa doa dari orang lain. Kalau kita hanya mengandalkan amal-amal kita, tidak cukup. Maka dari itu, kita sering membaca selawat disertai dengan wa alihi, berarti mendoakan kepada orang lain. Jadi, ini perlunya. Ya, lek sahabat kan orang-orang tertentu saja, wasohbihi, kita tidak termasuk. Ya. Yang ketiga, makomnya itu adalah makom zakat. Dilihat dari makom zakat ini malah lebih dekat lagi, khusus orang-orang yang keturunan Bani Muthalib dan Bani Hasyim yang tidak bisa menerima zakat, itu termasuk alihi, ditinjau dari makom zakat. Jadi 3 makom ini termasuk keluarga Nabi. Amma ba'd fa'lam, sekarang yaitu topiknya, intinya yang kita bahas ini. Fa'lam, ngerti yo. Mongko weruwa sira ayyuhal haris, he eling-eling wong kang luba. Wong luba itu wong sing seneng. Orang yang cinta gandrung itu namanya haris. Ya. Al-mubilu kang madhep ala iktibasil ilmi ing atase ngalap ilmu. Seperti kita ini termasuk al-haris. Orang yang suka mendapatkan ilmu, orang yang suka menerima ilmu, yaitu adalah haris. Karena apa? Kita menginginkan ilmu-ilmu. Ala iktibasil ilmi. Al-mudhiru kang nglahirake min nafsihi saking awak dhewe ne wong sidqor robati. Ing kuwate seneng, kuwate demen. Wa fartat ta'attusi lan bangete bronto ilahi maring ilmu. Kita ini kan sangat senang sekali. Kalau tidak senang dengan ilmu, jelas kita tidak akan hadir di majelis ini. Karena apa? Tidak senang ini, maka dari itu kita ini sekarang ini sudah menampakkan, melahirkan kecintaan kita, yaitu terhadap ilmu, rohbatan. Ya. Jadi selemen, senenge itu lemen, senenge. Makanya orang yang sudah pernah belajar kok lupa, itu termasuk musibah besar gitu. Padahal kita sering lupa ya. Baru sekarang umpamanya menghafalkan, kemudian keluar itu bakso wis hilang. Itu sebenarnya mendapat musibah yang besar. Jadi musibah bukan orang yang meninggal dunia, orang yang kecelakaan, bukan itu. Tapi musibah bagi orang yang menuntut ilmu adalah lupa terhadap ilmu. Maka dari kita sulit sekali itu. Saya sendiri sekarang baca, besok sudah lupa apa yang saya baca kemarin, itulah itu. Berarti setiap hari mendapat musibah. Kalau tidak, supaya tidak mendapat musibah, ya kita ingat terus, harus kita hafalkan. Innaka in kunta taksidu, innaka setuhune sira in kunta lamun ana sapa sira iku taksidu nejo sapa sira bitolabil ilmi kelawan nyuprih ilmu, kelawan luru ilmu. Kalau toh sekarang kita itu punya tujuan mencari ilmu itu untuk apa kira-kira? Kalau kita teruskan almuna kosato, almuna fasata ing edi-edian, api-apian. Edi itu api ya. Api-apian, golek ilmu tujuannya golek kanggo api-apian tok. Wal munahata lan umu-umuan, unggul-unggulan. Umuk iku unggul-unggulan, bahasa Jawa ini sing bahasa daerah ini kira-kira. Umu-umuan. Watakot dumulan yang ngungkul-ngungkuli, tegese ngungkuli kancane. Nah, golek ilmu kok tujuannya siji supaya dia itu dikatakan orang yang bagus, orang yang indah, orang yang punya ilmu yang tinggi dan lainnya. Itu kan untuk edi-edian namanya. Dan untuk kebanggaan, munahata, umu-umuan. Kita itu tujuannya untuk itu. Untuk mengalahkan kepada teman alal akroni ing atase konco, ing atase piro-piro konco. Wah, nah, supaya kancane kalah sak kampungku engko ceke wedi nambe aku. Lah iku jenenge umu-umuan iku.
ya unggul-unggul kita kalau niat seperti itu. Nah, makanya kalau kita memberikan pelajaran kepada anak didik kita, nanti kita masukkan sedikit demi sedikit. Tapi jangan dihalang-halangi, anak itu punya cita-cita seperti itu, aku kok cak iso ngalanongin. Tapi demi sedikit kita harus bisa menekan. Inilah karakter. Supaya dia itu tidak termasuk ini nanti. Umpamanya kita, anak-anak kita kan kita itu senang anak-anak kita berprestasi. Semuanya pasti senang, bangga, ya enggak? Tapi jangan hanya itu yang kita miliki. Nanti kalau dia itu sudah punya keahlian-keahlian tertentu, harus diberi dasar sedikit demi sedikit dimasukkan agar supaya sifat seperti itu hilang dengan sendirinya. Nanti lama-kelamaan akan hilang itu kalau dia itu sudah mempelajari lebih banyak ilmu-ilmu agama. Walaupun ilmu umum, semua ilmu kan ilmunya Allah, harus kita masukkan. Walaupun kamu pandai demikian, nanti nah itu harus kita rem sedikit anak-anak kita. Jangan sampai punya sifat-sifat seperti itu tadi. Wastimalata wujuhinas, lan ing amrih condonge pira-pira raine menungso, supaya disenengi menungso liyane. Wah, golek ilmu kok cek wong kampung seneng kabeh. Kok cek anake wong kok cek seneng nang aku. Lah iya. Ini kan begitu biasanya. Itu sifat muda memang ada ini. Jangan dilarang seperti itu, jangan dilarang, tapi dimasuki sedikit demi sedikit. Lek golek ilmu nek ngono tok. Lah oleh ya nek iku tok. Nanti innamal a'malu binniyat, kembali itu lagi. Ya, fa hijratuhu ilallah. Nah, ya, maka dia itu akan mendapat ridhonya Gusti Allah. Tapi kalau tidak ya yang didapat hanya dunia apa yang diinginkan itu saja. Itu kan biasa kita itu mencari ilmu supaya disenengi wong. Kalau wis pinter lah itu. Gampang dicubuk mantu lah jak piturut. Nah ini yang muda-muda kan begitu biasanya itu. Lek wis tuwa kaya Pak Madidi seperti Pak Basuki enggak mungkin kalau ilmu marono wah kok kepengin aku jadi pek mantu Pak Haji kok enggak ada itu kan. Sudah hilang dengan sendirinya. Nah, makanya umur yang masih ada ini marilah kita gunakan. Lek sing muda-muda ya semangat terus enggak apa-apa itu. Teruskan. Ya. Nanti akan hilang sendiri. Tapi mulai sekarang harus ditekan, jangan semata-mata mencari kecintaan orang lain supaya disenangi dan lain sebagainya. Ilaika maring sira wa jama'u hutamid dunya. Jangan sampai punya tujuan jam'a ngumpulake hutamid dunya, pira-pira bondo dunya. Wah, kok prestasi ya. Biasanya kita sertifikasi lah itu ya ini biasanya untuk apa itu? Ya walaupun itu kalau kita lakukan ya sebagai syarat itu saja. Jangan semata-mata kucak endang cepet oleh landal pituruti. Itu nanti rezeki itu akan Allah sendiri yang tahu akan memberikan. Kalau semata-mata kita itu hanya mengumpulkan harta, golek ilmu gawe ngumpul harta, itu nanti akibatnya di belakang ini. Termasuk gurunya katut nanti. Ya, bukan hanya orang yang menuntut ilmu, orang yang menyampaikan ilmu pun punya, yaitu punya efeknya nanti. Akibatnya kepada gurunya, bagaimana nanti gurunya itu. Nanti kita lanjutkan ini. Jadi jangan semata-mata ingin mengumpulkan harta benda saja. Fa'anta sa'in fi hadmi dinika. Kalau kita itu punya karakter seperti itu, golek ilmu mang, ya. Iki karakternya sekarang itu. Fa'anta mongko utawi sira iku sa'in lumaku, melaku. Fi hadmi dinika ing dalem ngrobohake agama sira. Kalau itu tadi yang menjadi dasar kita menuntut ilmu, berarti kita itu tidak secara terang-terangan sudah merobohkan hak agama kita. Ini Imam Ghazali, bukan saya, ini ya Imam Ghazali yang mengatakan. Jadi semata fa'anta sa'in fi hadmi dinik wa ihlaki nafsi. Bahkan merusak kepada dirinya sendiri. Jadi kalau tujuannya seperti itu tadi,
ya sudah otomatis kita itu tidak secara langsung sudah merobohkan agama kita dan menghancurkan pada diri kita, merusak kepada diri kita. Wabai akhiratika lan adol akhirat iro, dodol akhirat didol ambek dunia. Dunia itu hanya kecil kalau dibandingkan dengan akhirat. Lu akhirat didol dituku ambek apa itu dunia dituku ambek akhirat. Yo ndak banding. Tuku watu sing di emas sak kilo, watune sak kilo. Nah, watune tuku ambek emas. Lah iya. Kan rugi sing tuku. Inilah ibaratnya seperti itu. Jadi kalau karakter kita menuntut ilmu itu tadi itu, ya niatan-niatannya seperti itu tadi semua, maka berarti kita itu adalah menjual akhirat dengan dunia, dengan harta benda. Nah, ini. Wasafqatuka. Nah, sekarang tujuanmu wasafqatuka utawi akad iro. Akad ketika kita itu menuntut ilmu ku khosirotan. Akad jual beli golek ilmu itu memang rugi. Khosirotan tuno rugi. Watijaratuka ba'iratun. Lan dagangan iro lebur hancur tidak. Lah wong jenenge akad wis gak bener ya. Meru barang sing apik digawe nuku barang sing elek ya wis terang rugi akeh ta iku. Hancur tambahan sepisan pindho lah ping balak-balik lah hancur. Nah, inilah ibaratnya kalau kita itu menuntut ilmu seperti itu tadi. Pertama adalah untuk kebanggaan baik-baikan, untuk unggul-unggulan. Lebih itu pandai-pandaian ya, unggul-unggulan cara bahasa Indonesia ini bagaimana itu? Dur-duran ya. Ya dur-duran bolehlah sak karepe wis pokoke sing penting ku umu-umuan unggul-unggulan, gede-gedean. Nah, ya. Pinter-pinteran, ilmu kan pinter-pinteran lah itu. Nah. Terus untuk takodu apa yaitu ngungkul-ngungkuli ya padha ae sama saja itu ya. Nah itu kalau semuanya itu niatannya seperti itu akad yang rugi nanti. Tuno akad seperti itu adalah termasuk akad yang niatan yang keliru, niatan yang sangat rugi itu. Andai kata diibaratkan merupakan dagangan jual beli, hancur jual beli seperti itu. Watijaratuhu ba'iratuhu. Lah efeknya kepada siapa? Apakah hanya orang yang nuntut ilmu saja di sini? Diteruskan wa muallimuka mu'inun laka. Wa muallimuka utawi guru ira iku muallimun nulungi laka maring sira ala isyanika ing atase duraka ira. Dosa-dosa yang dilakukan oleh murid-murid berarti guru juga ikut andil dalam hal itu. Karena apa? Nulungi. Makanya kalau mengajar sesuatu kita harus bagaimana anak-anak ini nanti jangan sampai punya sifat-sifat seperti itu. Makanya sekarang banyak karakter harus dimasukkan sedikit demi sedikit. Bahasa Indonesia bisa memasukkan karakter pada anak, matematika pun bisa. Jadi kalau pandai matematika nanti kamu akan masuk surga. Ya apa caranya? Lek ngitung warisan bener loh. Ya. Nah itu kan bisa masuk surga. Yang IPA umpamanya mempelajari masalah planet-planet, kan bisa masuk surga karena mempelajari IPA, masalah IPA apa? Siapa yang menjalankan planet-planet yang ada di langit itu? Kalau ingat itu pasti masuk surga kamu. Lagi itu namanya karakter. Jangan hanya semata-mata ilmu itu saja yang dimasukkan, tetapi juga harus ingat kepada yang membuat semua ilmu itu. Nah ini insya Allah kita akan selamat kalau sudah demikian. Tidak termasuk mu'allimun mu'inun li thalabil ilmi. Ya.
sing nulungi nang murid-murid sing golek ilmu, sing berbuat maksiat. Ilmune gawe maksiat marono dadak wah kon golek ngitung-ngitung ngene, ngeramal ngene diitung ambek iki bener iki lho. Ya wis. Gurune katut pisan ora murid ngitung ngono, katut pisan nyampur kimia marono diminum menjadi mabuk-mabukan ya kan ora meneng ae. Lah iku katut pisan muinun. Nah ini yang harus kita perhatikan betul-betul. Wasarikun, kalau sudah demikian akibatnya kepada gurunya, mualimnya, wasarikun lan dadi konco, lan dadi ngancani laka maring sira fi khusronika ing dalem kegedunan ira. Penyesalannya sama-sama podo gedune besok itu. Murid dan gurunya podo karena muridnya gak ngekei weruh jalan sing bener kepada muridnya. Sudahnya diajar begitu toh, tapi tidak diberi cara jalan mencari jalan-jalan yang benar. Karena akal itu adalah biasanya sing digoleki akal itu apa? Kesenangannya akal itu paling tidak seneng. Akal itu paling puas kalau melakukan kesenangan. Ya. Jadi akal kita nyambut gawe pokok sing penting seneng lah itu. Akal kita itu cenderungnya mencari kesenangan. Maka dari itu akal harus bisa kita rem. Kalau kita bisa mengendalikan akal kita dengan hati kita, maka akal kita akan menjadi benar. Jadi kecenderungan akal itu yang penting enak, yang penting seneng keturutan kekarepane lah itu. Tidak tahu bahwa itu adalah barang haram umpamanya. Yang penting aku bisa tuku mobil, golek duit sing ngene modele lah itu. Yang penting aku bisa tuku sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, itu kesenangan dari keturutan kesenangan akal kita senang. Tapi lain dengan hati kita. Hati kita kesenangannya adalah santapan-santapan rohani. Ya apa bisa ayem hati. Kalau hati kita kan kesenangannya tentrem, ayem, lah itu biasanya. Ya, itu hati. Lek atine wis ayem, wis senajan aku ngene sing penting aku wis ayem. Iku hati. Berbeda dengan akal. Tapi kalau akal kita kendalikan dengan hati kita, insya Allah akal kita juga akan tunduk kepada hati kita. Nah, itu. Jadi besok jadi konco gurune kok gak gelem ngandani jalan yang benar kepada muridnya. Ini besok jadi konco nih. Ya podo getune karo-karone mlebu mungkin mendapat ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Podo balik. Diibaratkan wa huwa kaba'i saifin min qati'i tariqin. Wa huwa utawi muallim guru kita ini diibaratkan seperti apa? Kaba'i saifin. Koyok wong sing dodol pedang. Nanti min qati'i tariq sangka wong kang tukang begal wong kang begal dalan toriki ing dalan ya wis pokok begalan. Jadi ibaratnya guru itu seperti penjual pedang kepada tukang begal. Jambret umpamanya atau nggawa arit lah itu kita jual pada tahu dia digunakan untuk kejahatan. Jadi itu berarti kan mu'inun ala maksiat, menolong kepada kemaksiatan. Makanya kita sebagai guru gak enak-enak itu. Jadi guru besok juga akan ditanya biar diulang apa iki anak murid-murid iki diulang apa iki. Ya. Walaupun kita menyampaikan atau mengajar masalah kesenian bisa kita arahkan ke jalan yang benar. Oh gambar sing api, sing ini ya, sing ini aja digambar ya, sing model ini iki didelok tok maksiat umpamane lah ya. Karena anak itu kan punya kreatif yang macam-macam. Ya, kadang-kadang di bukunya ada gambarnya mau macam-macam itu. Ya. Nah ini kalau dibiarkan, nah ini besok kita akan menjadi syarikun lakafi husroni.
di dalam penyesalannya sama-sama menyesalnya murid ya getun, gurune getun ben aku kok mulang muridku sing koyo ngene modele lah iku getun dhewe misuk. Ya. Ya, nanti kembalinya kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang yang memimpin pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya. Nah, jadi ibaratnya seperti itu, seperti penjual pedang kepada penjahat di sini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama koyok barang kola kang dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man aana ala maksiatin walau bisatri kalimatin kana sarikan lahu fiha. Itu. Ya. Man aana mungkin wis hafal kabeh iki Ndek. Apa hadis arba'in ya. Man aana sapa wong kang nulungi sapa man nulungi man ala maksiatin ing atase maksiat perbuatan maksiat walau bisatri kalimatin senajan separuh kalimah hanya separuh kalimah kita mengajarkan kepada atau memberi pertolongan orang kirim surat kurang titik oh dibenerno iki sing bener iku ngene tapi tujuannya untuk kejahatan ya tetap dia itu berarti menolong melakukan kejahatan walaupun hanya setengah kalimat karena mongko ono sapa wong lah makanya artinya ndak lurus loh itu nanti ya, karena mongko ono sapa wong kana mongko ono wong iku sarikan sekuton dadi kanca lahu kedue wong ya padha dadi kancane fiha ing dalem perbuatan maksiat. Jadi ing dalem perbuatan maksiat walaupun hanya satu kalimat dia memberikan pertolongan ya sama saja dengan melakukan kemaksiatan secara keseluruhan walaupun hanya separuh. Nah inilah. Wa in kana niyatuhu wa in kana lamun ono apa niyatuhu niate niat sira niyatukan niat sira wa in kana lamun ono apa niyatukan niat sira wa qasduka lan sejo ira bainaka ing dalem antara sira wa bainallahi lan antarane Allah taala min talabil ilmi saking nuprih ilmu al hidayata iku al hidayata ing hidayah atau di sini diartikan iku hidayah ya. Duna mujarradir riwayah ora muhung ora namung muhung iku namung ya mungkin bahasa Jawa hanya bahasa Indonesia hanya bahasa Jawa namung duna mujarradi ora namung ar-riwayati gawe cerita tidak hanya untuk dipakai cerita saja fabsir mongko bunga sira maka berhak kita itu bergembira karena apa antara tujuan kita apa yang kita tuju dan antara Allah itu adalah petunjuk agar supaya mendapatkan petunjuk. Nah, bukan hanya cerita-cerita yang ada di dalam kitab saja, tapi waktu kita menyampaikan ilmu itu agar supaya kita mendapat petunjuk dari Allah dan mendapat ridho dari Allah. Nah, maka pantaslah kalau kalian itu bergembira. Karena apa? Fa innal malaikata tabsutu laka ajni khataha. Mongko sak temene malaikat iku tabsutu beber sapa malaikat laka maring sira ajni khataha ing suwiwi-suwiwine malaikat. Suwiwine malaikat gembiralah kalau ada murid kok tujuane iku golek ilmu sing bener, golek ridane Gusti Allah. Iza amsaita tekalane lumaku sapa sira. Dadi nalika melaku nuju golek ilmu semua sayap-sayap malaikat itu dibentangkan digawe nyupi
Wahitanal bakhri lan sak temene iwak-iwak segara iku tastaghfirulaka nyuwunake ngapura maring sira. Dadi lek ana wong golek ilmu niate bener, ora niat seperti yang di depan tadi, semua binatang-binatang laut, ikan-ikan laut ikut mendoakan, memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Nah ini namanya fadilai golek ilmu. Paham gak paham tetap mendapatkan, yaitu hal semacam itu. Fadilah daripada menuntut ilmu, fadilah itu banyak sekali. Bahkan Abu Lais mengatakan orang belajar walaupun dia tidak mengerti apa-apa itu sudah mendapatkan 7 karomah, 7 kemuliaan. Coba. Di antaranya berangkatnya keluar dari rumah sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian nanti setelah duduk masuk di majelis taklimnya, kalau rahmat itu secara kebetulan diturunkan di situ, walaupun dia tidak mendapatkan ilmu, tetap dia akan mendapatkan bagian rahmat juga. Bukan wong-wong sing ngerti tok, tapi wong sing gak ngerti pun juga mendapat. Nah itu. Ya. Ini kemarin yang sebagian sudah saya sampaikan. Ketika dia tidak paham sumpek, oh sing ngaji kok ngene kok repot men, gak ngerti blas, tetap keluhan-keluhan itu bisa dipakai wasilah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu itu diantara karomah-karomah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang menuntut ilmu yang niatnya benar walaupun tidak ngerti itu. Nah itu ya. Jadi ini fadilahnya khitanal bahri tastaghfirulaka idza sa'aita tekalane tumandang siro. Nah, nalikane kita itu sudah menuntut ilmu seperti ini. Nah itu nalikane kita itu mencari ilmu itu. Jadi setelah itu ya wis ditinggal mana, wis gak didongakno, lek wis mari buyar engko ya gak didongakno maneh. Ya. Jadi selama kita masih menuntut ilmu seperti ini, insya Allah mudah-mudahan kita itu doa-doa binatang-binatang laut itu tersampaikan, doa-doa yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Karena apa? Memintakan ampun terhadap dosa-dosa kita semua. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ini saja sementara yang bisa saya sampaikan. Ya, belum berapa jam kan wis cukup ini. Nah, yang penting ku tetap ku dipasno sak jam yo. Nah, walakin yang bagi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.